Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safa Marwati Abdullah dengan NIM 22010624 dengan mata kuliah dari Teknologi Farmasi dan dengan dosen pengampu Ibu Rinanda Febriani, SST/MT. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari e-commerce, pengertian dari marketplace, dan juga perbedaan antara marketplace dengan e-commerce. Baik, pengertian dari e-commerce sendiri secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara online ataupun secara elektronik melalui media internet, dan juga dapat diartikan e-commerce itu sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan juga masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Kemudian pengertian dari marketplace sendiri adalah sebuah suatu platform yang sangat berperan bagi banyak orang untuk melakukan jual beli sekaligus menjalankan bisnis online-nya. Atau bisa dibilang marketplace itu adalah tempat di mana orang dapat menemukan berbagai kebutuhan produk maupun jasa dari beragam macam toko. Kemudian selanjutnya apa sih perbedaan dari e-commerce dan marketplace itu? Perbedaannya adalah pada e-commerce yaitu memiliki model bisnis yang berfokus pada penjualan produk atau layanan dari satu perusahaan atau merek tertentu. Sedangkan pada marketplace yaitu suatu model bisnis yang fokus menghubungkan pembeli dengan banyak penjual yang menawarkan produk dan layanan merek di salah satu platform. Baik, teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan cara mendownload tema dari e-commerce dan juga cara pemesanan produk melalui website WordPress dan juga WooCommerce pada tema e-commerce. Nah, tahap awalnya saya akan menjelaskan cara mendownload tema dari e-commerce ini yang digunakan di WordPress dan WooCommerce untuk membuat suatu e-commerce yang dimana e-commerce ini adalah sarana tempat menjual barang-barang di dalamnya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu e-commerce itu apa sih? E-commerce itu adalah suatu tema yang digunakan pada saat ingin memulai suatu bisnis untuk menjual produk-produk teman-teman. Sebelumnya juga saya akan memperlihatkan tema dari e-commerce yang telah saya download dan telah saya buat sebelumnya. Nah, di sini saya telah mendownload juga WordPress dan WooCommerce. Nah, nanti akan muncul pada tampilan awal WordPress, teman-teman dapat klik bagian dashboard dan akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman dapat klik bagian Start Customizing atau Open the Customizer. Teman-teman bisa klik. Nah, akan muncul customize yang telah teman-teman buat.
nantinya. Seperti contoh ini saya sudah buat tema isi commerce produk saya dan tampilannya seperti ini. Yang dimana tampilan awalnya ada logo toko, kemudian ada nama toko ini, kemudian ada slogan toko saya. Dan dapat di-scroll ke bawah, teman-teman dapat temukan slider type atau slide yang muncul pada tampilan isi commerce teman-teman nanti. Kemudian di bagian kanan ini ada tampilan dua gambar yang dimana ini adalah widget. Widget ini berfungsi hanya sebagai tambahan gambar agar terlihat menarik pengunjung pada tema isi commerce teman-teman semua. Lalu teman-teman dapat men-scroll ke bawah, nanti teman-teman akan lihat pada tampilan di sini akan muncul background dan juga di depan background ini akan muncul kategori produk dari teman-teman. Nah, di sini kategori produk yang telah saya buat adalah seperti ini. Ada terdiri dari 7 kategori, yang dimana di setiap kategori ini ada terdiri dari 5-8 produk yang telah saya upload atau telah saya publish, terbitkan di tema isi commerce ini. Nah, langsung saja saya akan menunjukkan cara untuk mendownload tema dari isi commerce. Teman-teman dapat langsung mengklik bagian plus kanan atas atau new tab. Kemudian teman-teman dapat ketik when themes. Nah, selanjutnya teman-teman dapat search. Nah, pada bagian when themes akan muncul seperti ini pada saat men-search. Kemudian teman-teman dapat pilih bagian paling atas, yaitu when themes home. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Free and premium, ada free dan juga ada premium, elegant and fresh. WordPress tema WordPress. Ini khusus WordPress dari tema atau tema WordPress. Kemudian teman-teman dapat langsung mencari tema yang berjudul isi commerce. Teman-teman dapat men-scroll ke bagian bawah, view all themes. Teman-teman dapat scroll lagi sampai menemukan tema yang berjudul isi commerce. Nah, di bagian sini teman-teman akan menemukan dua tema yang berjudul isi commerce, yaitu ada isi commerce pro sama isi commerce biasa. Kalau di bagian isi commerce pro ini teman-teman harus membayar terlebih dahulu agar dapat mendownload temanya. Kalau di sampingnya ini tema isi commerce yang gratis atau free, tidak berbayar. Jadi saya sarankan teman-teman bisa langsung memilih yang bagian isi commerce free atau gratis agar teman-teman tidak harus membayar. Langsung teman-teman klik bagian detail. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini, di mana ada terdiri dari demo, download, sama upgrade to pro. Teman-teman langsung saja dapat klik bagian download. Nah, nanti pada saat teman-teman klik bagian download, maka akan proses downloadnya berjalan. Dan teman-teman dapat lihat di bagian kiri paling bawah ini. Akan muncul proses download teman-teman. Dan juga hasil selesai pendownloadan teman-teman.
karena di sini saya telah mendownload aplikasi tema isi commerce-nya, maka saya hanya akan menunjukkan caranya saja. Nah, setelah itu teman-teman dapat langsung kembali ke WordPress. Dapat kembali ke WordPress. Nah, sudah kembali, kemudian teman-teman dapat langsung klik bagian kiri ini yang namanya appearance. Bagian appearance ini juga ada beberapa bagian. Teman-teman dapat klik bagian themes, tema. Di bagian sini akan muncul seperti ini. Teman-teman langsung saja mengklik bagian Add New. Nah, pada bagian Add New ini akan muncul tampilan seperti ini. Langsung saja teman-teman klik Upload Theme atau mengupload tema. Dan akan muncul bagian ini. If you have a theme in a zip format, dalam bentuk zip format, you may install or update it by upload it here. Langsung teman-teman pilih saja choose file. Dan hasil download tema isi commerce yang teman-teman sudah download tadi akan muncul di bagian sini. Nah, teman-teman dapat langsung klik dan open. Kemudian setelah itu, format dari download tema isi commerce yang sudah muncul di sini, maka teman-teman langsung saja klik bagian install now. Kemudian teman-teman dapat kembali ke bagian tema tadi, dan setelah terinstall, maka akan muncul di bagian sini, tema isi commerce-nya. Nah, di sini saya telah mendownload tema isi commerce, dan nanti akan muncul di bagian sini ada bagian aktivasi. Nah, teman-teman dapat langsung mengklik bagian aktivasi ini agar dapat mengaktifkan tema isi commerce teman-teman. Karena di sini saya sudah download, jadi langsung muncul bagian customize. Nah, selanjutnya teman-teman dapat langsung mengupload produk teman-teman pada tema isi commerce ini. Nah, tahap selanjutnya teman-teman dapat mengklik bagian ini kiri, tulisan produk, lalu klik bagian Add New. Nah, pada bagian Add New, maka akan muncul tampilan seperti ini, yang dimana di sini teman-teman akan diarahkan pada tulisan Add New Product, yang teman-teman dapat cantumin nama produk dari teman-teman. Kemudian di sini ada deskripsi produk. Di situ dapat di scroll ke bawah, muncul data produk atau produk data. Di sini pada bagian data produk ada namanya bagian general. Nah, di bagian general ini terdiri dari harga yang ingin teman-teman cantumin. Nah, ada regular price atau harga normal teman-teman yang ingin teman-teman tulis, dapat tulis di sini, dan harga diskon atau sale price-nya dapat teman-teman tulis di sini. Setelah itu, teman-teman dapat klik bagian inventory. Di bagian SKU, ini adalah nomor barcode produk teman-teman. Teman-teman dapat cantumin juga. Kemudian pada bagian stock management, teman-teman dapat menceklis saja agar dapat teman-teman cantumin stok produk, ada berapa stok produk yang ingin teman-teman jual. Di sini contohnya ada 100 produk atau 100 pieces. Maaf, maksudnya 100 pieces
dari satu produk itu bisa langsung teman-teman cantumin, dan teman-teman harus mengklik bagian allow agar tampilan yang telah teman-teman cantumin ini muncul di bagian produk isi commerce. Kemudian teman-teman dapat men-scroll ke bawah, ada bagian produk short description. Ya, di mana di sini teman-teman dapat menulis deskripsi produk dari teman-teman. Seperti contohnya manfaat dari produk tersebut itu apa, terus cara penggunaan dari produk itu seperti apa. Nah, setelah teman-teman sudah menulis semuanya, teman-teman dapat men-scroll ke atas, dan teman-teman lihat pada bagian kanan, paling kanan, ada bagian product image. Di sini teman-teman dapat men-setting atau menampilkan gambar sampel atau cover dari produk teman-teman. Di sini hanya dapat satu foto saja sebagai cover atau sampel produk teman-teman. Lalu kalau teman-teman ingin menambahkannya lagi, lebih banyak gambarnya, teman-teman dapat ke produk galeri. Langsung saja ke add produk galeri image. Setelah teman-teman telah klik bagian ini, teman-teman dapat memilih beberapa foto, lebih dari 2-3, untuk bisa menampilkan produk teman-teman di isi commerce. Jadi yang bagian produk image ini hanya sebagai sampel atau covernya saja, yang dimana nanti gambar-gambarnya itu terdiri dari beberapa foto. Nanti teman-teman bisa cantumin di bagian produk galeri. Kemudian habis itu teman-teman dapat scroll ke bawah dan lihat produk kategori. Di sini teman-teman dapat cantumin nama kategori yang ingin teman-teman buat. Langsung saja ke add new kategori. Contohnya di sini saya ingin menulis kategori hijab bayi. Nah, sudah. Di situ teman-teman langsung klik bagian add new kategori. Maka akan muncul hijab bayi seperti ini di bagian kategori. Teman-teman bisa langsung klik. Nah, setelah klik, habis itu teman-teman langsung dapat menerbitkan atau mempublish produk teman-teman. Jadi yang paling utamanya teman-teman jangan lupa centang dulu kategori apa yang ingin teman-teman masukin di dalam produknya. Kemudian habis itu teman-teman dapat publish, dan dapat teman-teman lihat hasilnya. Teman-teman dapat ke bagian kanan atas, bagian kiri atas di visit site, bagian home ini, teman-teman dapat klik bagian home, kemudian di visit site. Klik bagian visit site dan akan ditampilkan tema isi commerce yang telah teman-teman publish tadi. Teman-teman dapat scroll ke bawah. Nah, nanti akan muncul pada bagian sini. Pada bagian sini akan muncul kategori dan produk yang teman-teman publish tadi. Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk menjelaskan ke teman-teman semua cara pemesanan produk atau order melalui isi commerce ini. Nah, pertama teman-teman harus membuka suatu toko produk pada tema isi commerce ini.
Kemudian jika sudah membuka toko tersebut, tokonya, maka teman-teman dapat men-scroll ke bawah sampai menemukan kategori-kategori produk seperti ini. Nah, kemudian di sini saya akan mencontohkan memilih salah satu kategori dari tema isi kamar saya sendiri. Dan saya akan mencontohkan untuk bagaimana cara mengorder atau memesan barang-barang saya di toko saya ini. Sebagai contohnya, saya akan memilih kategori skincare bayi. Saya klik bagian kategori skincare bayi. Kemudian saya ingin membeli sunscreen bayi. Paling bawah. Kemudian langsung teman-teman, jika teman-teman ingin membeli suatu produknya, langsung saja teman-teman mengklik add to cart. Nah, kemudian pada bagian atas ini langsung muncul sunscreen bayi has been add to your cart. Langsung klik ke view cart. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Yang dimana ini gambar dari produk yang telah teman pilih untuk beli. Kemudian nama produknya, harga, berapa pieces atau berapa produk yang ingin teman-teman beli, dan totalnya berapa. Kemudian di sini ada subtotalnya, deskripsi subtotal semuanya, dan langsung saja teman-teman klik ke proses to check out. Nah, kemudian pada proses to check out, setelah itu akan muncul bagian check out seperti ini. Teman-teman dapat mengisi format data terlebih dahulu seperti nama depan, nama belakang, company name, negara, kemudian alamat, kemudian kota, provinsi, kode pos, nomor handphone, dan alamat email. Di sini sebagai contoh saya sudah mengisi format datanya di semua kolom. Kemudian di scroll ke bawah, ini akan muncul orderan teman-teman yang tadi teman-teman telah pesan. Kemudian di sini ada sarana transaksinya. Ada bisa melalui direct bank transfer atau transfer antar bank. Kemudian cek payment dan cash on delivery atau COD. Di sini saya melakukan sarana transaksinya yaitu cash on delivery atau COD. Langsung teman-teman klik saja bagian cash on delivery dan setelah itu teman-teman pilih bagian place to order. Nah, di sini akan muncul tampilan orderan dari teman-teman. Di sini ada nomor barcode-nya, kemudian ada tanggal, tahun, bulan, kemudian ada email teman-teman, kemudian ada total yang telah teman beli sebanyak berapa totalnya dan sarana transaksinya apa. Dan di sini order detail dari pesanan teman-teman dan di sini juga ada alamatnya. Kemudian setelah itu teman-teman ingin melihat orderan teman-teman itu sedang diproses atau belum, teman-teman dapat klik bagian X kiri atas ini, yang ini, klik untuk kembali menuju ke dashboard atau WordPress ini. Nah, setelah itu teman-teman lihat pada bagian kiri ini ada beberapa banyak bagian-bagiannya. Teman-teman langsung klik bagian WooCommerce. Yang dimana ini ada beberapa bagian juga. Nah, teman-teman langsung pilih saja bagian orders. Nah, ini sudah muncul orderan atau pesanan teman-teman. Ini bisa dilihat
baik melalui penjual atau pembeli. Seperti teman-teman sebagai pembeli yang ingin membeli produk dari suatu toko dapat dilihat di sini juga untuk melihat apakah orderan teman-teman itu telah terproses atau belum. Dan juga bagi penjual bisa melihat siapa aja yang membeli produk mereka untuk dikemas dan dikirim ke pembeli. Lalu teman-teman dapat klik bagian order ini. Nah, kemudian di sini langsung teman-teman dapat melihat status pemesanan teman-teman semuanya. Di sini sebagai contoh tadi nama saya di sini, nama pembelinya maksudnya. Kemudian status yang tadi saya pesan sebagai contoh juga sedang terproses. Dan totalnya sebegini. Semuanya akan muncul pada tampilan orderan ini. Orders. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan bagaimana cara pemesanan produk atau order melalui e-commerce ini. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan juga bagi teman-teman yang belum mengetahui. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa. Baik, oke, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk menjelaskan cara memasukkan logo, kemudian widget, slide, dan juga menu-menu yang ada pada tampilan tema e-commerce ini. Dengan menu-menunya itu ada pada bagian kiri ini, fitur-fitur menunya. Dan sebelumnya telah saya jelaskan cara untuk pembuatan e-commerce pada tema e-commerce ini, dan selanjutnya saya akan menjelaskan cara-cara untuk memasukkan tampilannya di sini. Nah, yang pertama, jika pengunjung atau orang yang ingin masuk ke website kalian, maka kalian bisa menampilkan logo, kemudian ada nama toko, kemudian ada slogan dari toko teman-teman semua. Nah, di bagian logo ini, teman-teman bisa menambahkannya dengan mengklik di bagian kiri ini yang di atas namanya Site Identity. Teman-teman bisa mengklik dan maka akan muncul tulisan logo, yang dimana langsung saja teman-teman bisa menambahkan logo toko teman-teman semua. Logo ini berfungsi sebagai identitas perusahaan atau identitas suatu toko dari teman-teman, agar dapat membedakan dengan identitas milik orang lain atau tanda kepemilikan toko teman-teman agar dapat membedakannya juga dengan orang lain, fungsi dari logo ini. Nah, di sini teman-teman dapat langsung klik bagian sini, nanti ada tulisan menambahkan. Karena di sini saya sudah menambahkan, sehingga di sini tulisannya tinggal change logo, menggantikan logo. Teman-teman dapat langsung klik bagian menambahkan di bawah sini. Setelah itu, maka akan muncul logo yang telah teman-teman upload tadi. Kemudian, jika di-scroll ke bawah, ada tulisan site title, yang dimana site title ini berfungsi untuk menambahkan nama toko teman-teman atau nama perusahaan teman-teman. Di sini, teman-teman dapat mencantumkan atau menambahkannya, maka akan muncul di bagian kanan atas ini. Setelah itu, di bagian bawahnya lagi ada tulisan tagline, yang dimana tagline ini berfungsi sebagai seperti slogan dari toko atau perusahaan teman-teman semua. Nah, jika teman-teman ingin menambahkannya, teman-teman dapat
menuliskannya di sini. Maka akan muncul di bagian atas sini di bawah nama toko atau perusahaan teman-teman. Di sini saya sudah menambahkannya juga sehingga sudah muncul. Kemudian jika di bagian paling akhir bawah ada tulisan site icon, yang dimana site icon ini berfungsi sebagai logo icon dari website teman-teman semua. Jadi siapa saja yang ingin mengunjungi website teman-teman, maka akan muncul logonya itu di bagian atas sini, di bagian website teman-teman. Di atas ini yang kecil, yang paling kecil ini. Jika teman-teman sudah menambahkan semuanya tadi, maka teman-teman dapat langsung klik bagian publish di bagian atas ini. Maka akan muncul tampilan yang telah teman-teman tambahkan tadi, seperti logo, nama toko, tagline, dan juga site icon. Setelah itu teman-teman dapat kembali. Nah, kemudian jika teman-teman ingin menambahkan bagian background seperti pada tampilan tema e-commerce saya ini, di bagian belakang ini background-nya, maka teman-teman dapat memilih bagian colors. Jika teman-teman ingin menambahkan background e-commerce teman-teman ini berwarna, teman-teman dapat mengklik bagian colors, lalu klik bagian select color. Nah, langsung saja teman-teman bisa memilih ribuan warna yang ada di sini, sesuai dengan keinginan teman-teman semua. Setelah teman-teman sudah memilih, maka langsung saja klik bagian select color dan langsung klik bagian publish. Nah, setelah itu akan muncul warna background yang teman-teman telah pilih tadi. Kemudian selanjutnya teman-teman dapat klik balik kembali. Lalu teman-teman dapat klik bagian background image. Di mana background image ini jika di background teman-teman semua ingin menambahkan background yang bergambar, bukan yang berwarna. Bergambar seperti yang punya saya ini. Teman-teman dapat langsung klik bagian background image dan teman-teman bisa memilih gambar background yang ingin teman-teman tambahkan. Karena di sini saya sudah menambahkan, maka di bawah sini akan muncul bagian change image. Jika teman-teman belum menambahkannya, maka akan muncul di bagian bawah sini tambahkan background image yang teman-teman inginkan. Kemudian setelah sudah selesai teman-teman mengupload dan menambahkannya, maka akan muncul bagian atas sini yaitu publish. Kemudian setelah itu teman-teman dapat klik di bagian theme options. Nah, yang dimana di sini ada beberapa bagian. Jika teman-teman ingin menambahkan header option atau header, yang dimana header ini berfungsi sebagai digunakan untuk memuat beberapa informasi seperti nama penulis, juga nomor halaman, maka teman-teman bisa klik bagian theme option, lalu ke bagian header. Klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk teman-teman bisa memuat beberapa informasi seperti nama penulis, juga nomor halaman, di mana di sini ada kontak nomor toko atau kontak nomor teman-teman semua yang pemilik toko, lalu bagian kontak email dan juga kontak address teman-teman dapat cantumkan di sini. Setelah itu teman-teman dapat langsung klik bagian publish. Setelah itu teman-teman dapat kembali, maka akan langsung muncul perubahan yang teman-teman telah tambahkan tadi di header. Kemudian ada bagian footer options, di mana jika teman-teman mengkliknya, maka teman-teman akan muncul tampilan seperti ini, yang dimana footer ini berfungsi untuk biasanya digunakan sebagai nomor halaman, yang dimana di sini saya menambahkan atau mencantumkannya seperti ini, copyright at all right reserved.
yang dimana jika teman-teman men-scroll ke bawah, maka akan muncul di bagian paling bawah ini. Yang dimana footer ini fungsinya sebagai nomor halaman. Lalu jika teman-teman sudah menambahkannya, lalu teman-teman dapat langsung klik bagian publish. Setelah itu teman-teman dapat klik kembali lagi. Nah, lalu teman-teman dapat ke bagian bawah Future section jika teman-teman ingin menambahkan bagian slider type atau bagian slide ini. Teman-teman langsung klik bagian yang kedua ini, slider type, maka akan muncul seperti ini. Lalu teman-teman bisa mengklik bagian select slider type ini, dan ada dua pilihan. Jika teman-teman ingin memilih future kategori, maka di sini akan muncul gambar kategori teman-teman. Seperti ini, gambar kategorinya. Tetapi jika teman-teman ingin di slide teman-teman muncul bagian produk dari kategorinya atau produk di dalam kategori teman-teman semua, maka teman-teman dapat langsung klik bagian future produk kategori. Seperti yang telah saya pilih ini. Karena saya menginginkan di slide tema isi kamar saya ini produk kategori saya, gambar dari produk kategori saya. Maka akan muncul, dan juga di bagian Know of Slide, di sini akan muncul berapa slide yang ingin teman-teman tampilkan di tema isi kamar teman-teman semua. Di sini ada minimal 2 dan maksimalnya 5. Nah, di bagian sini saya menambahkannya 5 karena saya ingin tampilan slide saya di tema isi kamar ini 5. Nah, bisa teman-teman langsung pilih, dan bagian select produk kategori ini, maka jika teman-teman sudah memilih Know of Slide, maka akan muncul beberapa slide yang telah teman-teman pilih. Kemudian di bagian select produk kategori, di sini jika teman-teman ingin memilih produk kategori mana yang ingin teman-teman tambahkan di bagian slide ini. Saya memilih bagian kategori skincare bayi. Maka akan muncul di bagian slide saya yaitu produk-produk dari kategori slide bayi saja, skincare bayi saja. Jika teman-teman sudah memilih, maka langsung klik publish. Maka akan menampilkan perubahan atau yang telah teman-teman tambahkan tadi di bagian slide tema isi kamar teman-teman semua. Kemudian setelah itu teman-teman dapat klik kembali, lagi kembali. Nah, lalu jika teman-teman ingin menambahkan widget, oh ya, sebelumnya di bagian slide ini fungsinya dapat membuat pengunjung hipervisual, karena hal pertama yang dilihat pengunjung atau orang lain ketika mereka ingin mengunjungi situs teman-teman. Dapat menarik perhatian dengan gambar yang menarik, dapat menghemat ruang di situs teman-teman, dapat menampilkan produk yang bagus untuk tur produk teman-teman semua, dan dapat menyoroti informasi dan pembaruan baru. Fungsi dari slide ini. Kemudian selanjutnya di bagian bawahnya ada widget, fitur widget. Jika teman-teman ingin menambahkan widget ini ada dua bagian. Yang pertama ada primary sidebar. Widget ini akan ditampilkan di bagian kanan sini. Bagian ini. Jika teman-teman ingin menambahkan tulisan, maka teman-teman dapat ke primary sidebar setelah membuka widget tadi. Teman-teman langsung dapat tambahkan tulisan yang ingin teman-teman tambahkan di bagian sini. Di sini saya hanya menambahkan bagian recent post dan recent comment, yang dimana akan muncul di bagian bawah sini. Setelah teman-teman sudah menambahkan sesuai keinginan teman-teman semua, maka langsung dapat teman-teman klik bagian publish. Nah, maka akan muncul tampilan yang sudah teman-teman ubah tadi atau tambahkan tadi. Kemudian setelah itu kembali di bagian fitur yang keduanya dari widget ini, namanya Feature Section Right.
Di mana bagian ini teman-teman hanya khusus bisa menambahkan bagian gambar saja. Di sini saya juga menambahkannya, ada 2 gambar yang saya pilih. Nah, jadi teman-teman dapat mengklik bagian plus ini, sehingga bisa menambahkan gambar yang ingin teman-teman tambahkan di bagian widget ini. Dan akan muncul di bagian tampilan isi kamar teman-teman di bagian kanan ini. Widget ini berfungsi untuk menambahkan konten, gambar, struktur pada sidebar atau footer dari tampilan isi kamar teman-teman semua. Setelah semuanya telah teman-teman tambahkan, maka teman-teman langsung saja klik bagian publish dan akan mengubah tampilan tema isi kamar teman-teman semua pada widget ini. Kemudian jika kembali, teman-teman langsung dapat melihat tampilan-tampilan yang telah teman-teman tambahkan tadi dan akan muncul perubahan tampilan pada tema isi kamar teman-teman semua. Nah, kemudian di sini saya akan memperlihatkan kategori produk-produk di dalam kategori yang telah saya tambahkan di tema isi kamar saya ini. Yang dimana ada pertama kasur bayi. Kasur bayi di sini saya akan menampilkan atau saya telah mengupload ada 5 produk. Yang dimana di sini ada kasur bayi estetik, kasur bayi kelambu, kasur bayi motif, kemudian kasur bayi one baby, dan kasur bayi polos. Yang dimana jika diklik, maka akan muncul produk dari teman-teman semua. Seperti ini, ada gambar yang telah saya upload, kemudian ada nama dari produk saya, ada harga yang normal sama harga diskon, dan ada deskripsinya. Di sini ada berapa stok yang telah saya cantumkan juga. Kemudian di sini bisa di sini adalah berapa pieces orang yang ingin membeli produk saya ini. Di sini ada add to cart yang dimana jika teman-teman menginginkan produk saya ini bisa dan ingin membelinya, bisa klik bagian ini dan bisa ke wishlist. Jika teman-teman ingin menambahkan, jika orang lain ingin menambahkan wishlist produk teman-teman. Nah, kemudian di bawahnya sini ada related produk atau produk yang sama dengan produk saya ini. Kemudian setelah itu bisa kembali lagi ke bagian kategori. Nah, di sini kategori kasur saya ada beberapa produk, ada 5 produk. Ini, kemudian jika kembali lagi, kemudian akan muncul kategori perlengkapan mandi bayi, yang dimana jika diklik, maka akan muncul beberapa produk yang telah saya upload atau saya publish, saya jual di tema isi kamar saya ini. Ada bed up bayi canggih, ada bed up bayi polos, ada pasta gigi bayi, kemudian ada sampo bayi, ada sikat gigi bayi, dan ada sabun bayi. Ya, di sini telah saya cantumkan ada 6 produk di bagian perlengkapan mandi bayi ini. Kemudian jika kembali lagi pada kategori berikutnya, ada kategori popok bayi, di mana jika diklik, di sini di bagian kategori bayi saya menjual ada beberapa produk, yaitu ada produk popok pants makuku air diapers, popok pants maybe pokok, terus popok pants Meris, popok pants Nepia Genki, popok pants Pampers, dan juga popok pants Sweet Comfort. Nah, kemudian kembali lagi, ada kategori saya selanjutnya yang telah saya upload, yaitu ada kategori selimut bayi.
Ya, dimana kategori selimut bayi ini ada terdiri dari 6 produk yang telah saya jual atau saya upload. Dimana ada selimut bayi, produk selimut bayi bedong cute, selimut bayi kain kasa motif, selimut bayi motif estetik, selimut bayi motif animals, dan selimut bayi motif plants. Kemudian jika kembali lagi, ada kategori selanjutnya yang telah saya upload juga, itu kategori skincare bayi. Yang dimana kategori skincare bayi ini terdapat beberapa produk, yaitu ada 8 produk. Produk pertama ada produk baby oil, produk bedak bayi, lotion pelembab bayi, kemudian ada minyak telon bayi, ada minyak wangi bayi, salep pelindung bayi, ada skincare bayi, dan juga sunblock bayi. Kemudian jika kembali lagi, jika teman-teman telah masuk ke dalam produk tadi dan teman-teman ingin mengembalikannya ke tampilan awal, teman-teman dapat klik bagian shop ya. Maka akan muncul tampilan awal teman-teman pada tema e-commerce ini. Kemudian selanjutnya ada kategori tas bayi. Kategori yang ke-6 yang telah saya upload. Di sini saya jual beberapa produk di kategori tas bayi ini, ada 5 produk, yang dimana ada produk tas bayi Little Dino Series, tas Fuerly Diaper Bag Baby, tas Moms Baby, tas perlengkapan bayi, dan juga tas travel bayi. Kemudian jika saya kembali lagi di bagian shop, di scroll ke bawah, nah ini kategori terakhir yang telah saya upload, yaitu kategori tisu bayi. Jika saya klik, maka akan muncul produk dari kategori tisu bayi yang telah saya upload. Ada 5 produk, di mana ada produk tisu Cousins Baby, tisu Memi Poco, tisu Me Too Baby, tisu My Baby, dan juga tisu Paseo Baby. Nah, jika diklik salah satu produk dari kategori tisu bayi ini, seperti contohnya tisu Paseo Baby, maka akan muncul seperti ini. Ada nama produk, kemudian ada harga, ada deskripsi, ada stok, ada berapa pieces yang ingin dibeli oleh pembeli, ada add to cart yang dimana jika pembeli ingin membelinya maka bisa klik bagian sini dan add to wishlist-nya. Kemudian ada nomor barcode-nya dan ada nama kategori dari produk ini termasuk pada kategori apa. Kemudian di sini ada juga review dari pelanggan atau pembeli yang masuk atau ingin membeli produk teman-teman semua nanti. Dan di sini ada related produk yang dimana saran dari produk yang ada di dalam kategori ini. Nah, setelah itu kemudian teman-teman dapat kembali ke menu awal tampilan e-commerce. Sekian penjelasan dari saya tentang cara dan fungsi untuk memasukkan beberapa fitur pada menu di tampilan e-commerce ini agar terlihat lebih menarik pelanggan atau pengunjung, pembeli yang ingin membuka website, toko, atau perusahaan teman-teman semua. Oke, baik. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan bagaimana sih cara untuk dapat mengganti gambar atau logo pada kategori teman-teman agar terlihat lebih menarik bagi pengunjung. Sebelumnya saya masuk dulu ke bagian dashboard, kemudian start customizing, open the customizer. Nah, kemudian telah muncul
tema isi commerce yang teman-teman telah buat. Lalu kalau di scroll ke bawah kan muncul semua kategori yang telah teman-teman publish. Nah, yang ingin saya jelaskan cara untuk mengganti logo-logo ini agar terlihat menarik pengunjung. Seperti logo-logo yang ini. Itu caranya teman-teman dapat klik kembali ke bagian WordPress. Kemudian setelah itu teman-teman klik bagian kiri ini. Ada beberapa atau banyak sekali bagian-bagiannya. Teman-teman langsung klik bagian produk dan pilih beberapa bagian ini yaitu pada bagian kategoris. Nah, pada bagian kategoris ini atau produk kategoris ini, teman-teman ingin mengganti logo teman-teman agar terlihat lebih menarik. Contohnya di sini pada perlengkapan mandi bayi. Langsung saja teman-teman klik bagian edit yang ini. Teman-teman dapat mengkliknya, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, kemudian teman-teman scroll ke bawah, ke bagian thumbnail, ada ini upload or add image. Teman-teman langsung saja klik bagian upload or add image ini. Kemudian akan muncul beberapa gambar atau gambar yang nanti akan teman-teman ingin mengupload sebagai logo kategori. Nah, setelah teman-teman sudah memilihnya, contoh seperti ini, langsung teman-teman use image. Setelah use image, maka akan menampilkan gambar logo yang telah teman-teman pilih tadi. Dan langsung saja teman-teman klik bagian update. Kemudian setelah itu teman-teman dapat klik bagian kembali ke produk kategori tadi. Nah, dan gambar logo yang telah teman-teman tambahkan tadi akan muncul di bagian gambar kategorinya sendiri dan akan tergantikan oleh gambar yang telah teman-teman pilih. Baik, sekian cara penjelasan dari saya tentang cara menggantikan gambar logo pada kategori agar terlihat menarik bagi pengunjung. Semoga dapat dibuat oleh teman-teman semua dan terima kasih. Sampai jumpa. Baik, sekian penjelasan dan tutorial yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.